unit Orca ADR 1088 setelah pemakaian lebih kurang 10 bulan. Jadi tidak ada masalah ya. Satu masalah yang sering saya temui tadi. Hai, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ucu YouTube channel ya. Hari ini kita akan mereview head unit Orca ADR 1088 ya. Sesuai permintaan dari teman yang komentar di kolom chat di YouTube Ucu channel ya, bahwa dia minta review pemakaian 10 bulan dari head unit Orca ADR 1088. Nah, setelah pemakaian lebih kurang 10 bulan, bagaimana kondisi head unit ini? Jadi Bro Wijaya ya minta review bagaimana kondisinya seperti ini. Oke, sebelum kita review, kami doakan semoga teman-teman yang menyaksikan Ucu YouTube channel selalu diberikan kesehatan, limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang belum subscribe, ya jangan lupa di-subscribe dulu Ucu YouTube channel. Terima kasih. Baik, sesuai permintaan dari netizen ya, Bro Angga Wijaya, kita mau mereview head unit Orca ADR 1088 ya. Kita hidupkan dari pertama. Oke, ini tampilannya ya. Jadi setelah pemakaian 10 bulan, menurut pengalaman saya pribadi ya tadi, masalahnya itu yang sering muncul ini ya, robot Androidnya ini baru muncul ya. Biasanya sering ini nggak muncul, tapi ini muncul, tiba-tiba dia muncul. Nah, yang harus dilakukan apa? Kemarin sudah saya review terkait permasalahannya ketika robot Android ini tidak muncul. Apa yang harus kita lakukan? Teman-teman bisa melihat di video yang satunya ya, terkait solusi mengatasi kalau robot Android ini tidak muncul. Bisa dengan cara mereset di bagian ini atau melalui sistem di bagian dalamnya. Nah, salahnya kenapa kalau robot Android ini tidak muncul, yang ini ya, sampai tidak muncul, apa yang terjadi? Ya dia tidak akan mau mengikuti perintah suara gitu. Jadi usahakan robot Android ini muncul terlebih dahulu ya. Untuk memunculkannya, ketika dia tidak muncul, boleh dibuka video yang sebelumnya ya. Oke, di sini saya mau mereview tadi permintaan dari Bro Angga Wijaya, bagaimana kondisinya, lemot atau tidak gitu ya. Kalau menurut saya pribadi, setelah pemakaian lebih kurang 10 bulan lebih ya, masih ya nggak ada masalah terkait selain masalah Androidnya ini ya, yang robot Androidnya ini. Untuk fitur-fitur yang lain masih responsif ya untuk perintah suaranya. Buka video tuh, masih bisa dia membuka video ya. Kemudian misalnya kita mau meningkatkan volume suaranya, naikkan volume tuh, masih bisa. Jadi responsif untuk pesan suaranya masih oke ya setelah pemakaian lebih kurang 10 bulan ya. Naikkan volume tuh, naikkan volume tuh, makin besar dia. Turunkan volume. Lagu berikutnya, lagu selanjutnya tuh. Jadi dia harus lagu selanjutnya ada download. Gitu. Jadi perintah suaranya masih oke ya menurut saya dengan pemakaian lebih kurang 10 bulan ini gitu. Matikan layar. Hidupkan layar. Hidupkan layar. Terlalu besar suaranya, jadi suara kita nggak kedengaran.
hidupkan layar, buka layar. Oh, buka layar ya, bukan hidupkan layar ya. Jadi perintah suara kita itu harus sama dengan ini sebenarnya ya. Nih ya, buka musik kalian, matikan musik. Nah, dia mati kalau matikan musik gitu. Jadi untuk pemakaian sekarang ini masih oke lah ya, seperti itu. Untuk fitur-fitur yang lainnya kalau menurut saya pribadi nggak ada masalah juga ya. Misalnya buka YouTube ya, buka YouTube tuh, dia masih mau membuka YouTube. Nah, ini tergantung sinyal teman-teman semua ya, apakah kuat atau tidak sinyalnya gitu ya. Oke, ini untuk buka YouTube ya, bisa nih. Nah, ini kita lihat Ucu YouTube channel ya, ini ya. Nah, untuk yang masalah ini cara mengatasi ini aktivasi voice comment ya. Nah, ini jadi teman-teman silakan, alhamdulillah sudah 11.000 lebih ya orang mereview ini ya. Ini dia enak ya. Naikkan volume, turunkan volume gitu. Kembali ke desktop. Nah, jadi kita ya nggak usah repot-repot lagi ya menggunakan tangan gitu ya, jadi cukup menggunakan suara. Lumayan keren juga gitu ya. Buka navigasi tuh. Jadi ketika intonasi suara kita itu pas dengan yang didengar oleh head unit ini, maka akan cepat prosesnya, seperti itu ya. Nah, ini untuk navigasi ini kemarin sudah saya coba pada saat kami touring ke Kerinci ya, Jambi ya, untuk wilayah Jambi. Dan alhamdulillah untuk GPS ini aman ya, walaupun di daerah Kerinci Jambi itu kan bukit-bukit ya, pegunungan ya, banyak bukit gitu ya, Gunung Kerinci ya. Jadi jalur di situ masih tetap aman sih menurut saya gitu, apalagi di kota. Untuk sekarang kami sedang berada di Bandar Lampung ya gitu. Nah, ini sering tak gunakan juga gitu kan, ketika cari alamat gitu ya, bisa menggunakan navigasi dari Android ini. Jadi nggak perlu matiin handphone lagi gitu kan, jadi langsung aja di sini. Nah, oke, untuk fitur selanjutnya oh iya, ada juga pertanyaan dari teman-teman yang komentar ya di video yang sebelumnya ya, bagaimana cara menginstal aplikasi Nexai Voice sama Nexai ini ya. Saya juga bingung untuk menjawab itu ya, karena aplikasi ini sudah ada dari head unit ini gitu ya. Kalau di Play Store entah ada atau tidak gitu ya, tapi setelah saya membeli ini, sudah pasang ini, aplikasi ini memang sudah ada di sini gitu. Jadi bukan saya menginstal melalui Play Store, enggak gitu kan. Jadi ini sudah ada bawaan. Nah, kemudian ada juga pertanyaan dari teman-teman, setelah melakukan reset karena Android ini tidak muncul, jadi di reset manual gitu ya, akhirnya aplikasi untuk Nexai ini hilang gitu ya. Nah, itu juga saya bingung gitu ya, karena pengalaman saya head unit ini sudah 10 kali lebih ya mungkin saya reset gitu ya, udah 10 lebih, tapi ya yang dua aplikasi ini ya tetap muncul ya, nih tetap ada gitu. Jadi nggak ini aktif gitu kan tuh, jadi ini udah aktif, jadi dia nggak hilang gitu, kembali ke desktop ya. Jadi kalau teman-teman mereset itu hilang, saya bingung juga, aneh juga gitu ya.
mungkin bisa teman-teman langsung kirim email ke Orca ya, email Orca ya, minta apa sih solusinya gitu. Dan kalau teman-teman sudah tahu solusinya, jangan lupa dibagi ya, di review bagaimana solusinya ketika aplikasi Voice ini hilang, cara memunculkannya bagaimana. Itu saya belum tahu gitu, karena selama ini ya nggak, setiap saya reset ini nggak hilang gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya coba kita cek ya, bagaimana penyimpanannya ya setelah pemakaian lebih kurang 10 bulan ini. Storage-nya berapa nih? Wah, ini yang internalnya ini 32 giga gitu ya, baru kepake 5,97 hampir 6 giga ya. Jadi yang saya gunakan baru 5,97 ya, 6 giga gitu ya. Ini kemarin kalau nggak salah anak saya ini buka YouTube, dia download ini ya, YouTube offline gitu ya. Jadi dia download itu, mungkin banyak masuk ke situ ya untuk ininya. Wah, ini teman saya juga nih, update nih. Nah, ini teman saya juga nih, hobi mancing ini ya, Rosihan Gagak Kutu gitu ya. Ini Om Depri suka mengupload video-video otomotif juga ya, perawatan mobil gitu. Nah, ini punya saya ini ya. Tuh, jadi tempat wisata gitu ya, modifikasi motor gitu. Ini terkait head unitnya. Nah, ini masalah mobil expander cross gitu ya, apa saja gitu ya. Ini sudah diupload, ini videonya. Nah, ini kemarin saya mereview head unit ini di kapan ya? Oh, ini 10 bulan yang lalu gitu ya. Ya, ini atas permintaan Bro Angga Wijaya. Ini tak review lagi terkait bagaimana pemakaiannya 10 bulan gitu ya. Jadi kondisinya seperti ini. Untuk tampilan, kembali ke desktop, tampilan oke ya. Matikan layar. Nah, ini juga anti goresnya lumayan oke ya. Jadi belum ada gores gitu ya. Itu belum ada gores. Kalau head unit yang satunya di mobil Brio itu udah gores semua gitu ya. Tapi ini agak lumayan oke lah ya. Hidupkan layar, buka layar, buka layar ya. Buka musik. Oke, lagu selanjutnya. Jadi bisa gitu. Nah, lagu selanjutnya. Lagu selanjutnya. Jadi respon untuk suaranya masih stabil lah ya, nggak ada masalah. Lagu selanjutnya. Tuh. Lagu selanjutnya. Jadi ini teman-teman bisa lihat ini. Jadi ini yang bisa kita ucapkan sehingga si robot ini nangkepnya ya, bisa ngikutin perintah kita. Gitu. Lagu selanjutnya. Naikkan volume. Tuh. Jadi enaknya di sini juga ketika kita mau setting nih, untuk setting ini bisa, walaupun kita setting seperti ini suara tetap hidup gitu ya. Kalau head unit saya yang satunya itu ketika kita mau setting musiknya mati gitu, jadi kita bingung mau nyeting udah pas atau belum gitu ya. Tapi kalau ini enak gitu ya, tinggal kita setting subnya udah naik belum gitu ya. Oke, jadi tergantung selera lah.
itu suara kiri. Jadi yang sebelah sini nggak nyala, yang sana saja yang nyala, yang sebagian sana, yang sini enggak. Nah, ini suara belakang. Seperti itu ya. Kembali ke desktop. Kembali ke desktop. Nah, turunkan volume. Oke ya. Jadi selama pemakaian 10 bulan ya seperti ini ya. Kondisinya masih oke lah gitu ya. Ya, nggak ada masalah. Seperti itu. Baik, itulah tadi review singkat ya terkait head unit Orca ADR 1088 ya, setelah pemakaian lebih kurang 10 bulan. Jadi tidak ada masalah ya. Hanya satu masalah yang sering saya temui ya tadi, terkadang robot Android ini tidak muncul, tapi solusinya cepat. Tinggal kita reset dari pengaturan sistem ini, dia akan muncul lagi. Itu jarang ya, tapi itulah sih masalahnya. Untuk yang lainnya bagus, sudah saya review di video sebelumnya tadi ya. Seperti itu. Jadi ini jawaban untuk Bro Angga Wijaya ya, yang komentar di YouTube channel. Semoga ini bisa membantu ya hasil review ini. Bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe untuk channel Ucu YouTube channel ini, silahkan di subscribe. Mungkin nanti akan ada review-review tutorial yang lainnya terkait ya pengalaman pribadi saya yang mungkin bisa membantu teman-teman juga memberikan informasi seperti itu ya. Oke, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.